Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuja Soleha, NIM 701200125 kelas 4A Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mereview sejarah awal Islam di Singapura dan Islam di Thailand. Pertama, sejarah awal Islam di Singapura. Asal-usul negara Singapura. Dalam konteks sejarah Islam di Asia Tenggara masih terdapat silang pendapat di kalangan para ahli. Beberapa sumber atau historiografi lokal yang digunakan para ahli adalah naskah-naskah para raton, sejarah Melayu, Nagara Kretagama, dan Tufa al-Nafis. Sumber asing yang digunakan antara lain kisah perjalanan dari kronik dari Arab dan Cina. Berdasarkan beberapa sumber disebutkan, dapat dikatakan bahwa Singapura pada masa lalu disebut dengan Tumasik, walaupun penghafalannya berbeda-beda. Tumasik adalah sebagai sebuah negara kota di Asia Tenggara yang lokusnya sekarang berada di Singapura. Pendapat umum mengatakan Tumasik didirikan pada 1299 Masehi. Nama Singapura sering dihubungkan dengan Thomas Stamford Raffles yang menguasai pulau itu pada tahun 1819 berdasarkan perjanjian Raffles dengan penguasaan lokal saat itu. Temanggung Sri Maharaja ketika Singapura di bawah kekuasaan Sultan Hussein Shah pada 19 Januari 1819. Tahun 1819 sering dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura. Sementara itu, Singapura telah disebut pada akhir abad ke-14 Masehi. Sumber historiografi lokal seperti sejarah Melayu menceritakan asal-usul Singapura, bahwa seorang Tamil yakni Sang Nila Utama dalam perjalanannya menuju Banten melihat seekor binatang buas melintas jalan yang akan mereka lalui. Binatang itu adalah singa. Sang Nila Utama kemudian memberi nama tempat itu dengan Singapura, yang berarti kota singa. Masih dalam sejarah Melayu juga disebutkan bahwa Singapura pada masa lalu bernama Temasik yang merupakan kota perdagangan yang besar di semenanjung Malaya. Dalam Nagara Kretagama, sebuah karya sastra Jawa, Singapura disebut sebagai Temasek atau kota laut. Dalam berita Cina, kota Temasek disebut Pulau Ujung atau Fo Luchung. Nama Singapura dianggap sebagai kota dan singgah. Jadi berarti kita singgah. 2. Proses masuk Islam di Singapura. Sebagaimana di daerah lain di Asia Tenggara diselimuti legenda dan mitos, akan tetapi fakta sejarah dan temuan arkeologi dapat memastikan atau setidaknya menguatkan perkiraan bahwa Islam telah hadir di Singapura sejak masa-masa awal negara pulau di ujung semenanjung Malaya ini terlibat dalam perdagangan internasional. Pada abad ke-10 sampai 14 Masehi telah terjadi the booming trade atau ledakan perdagangan di wilayah Asia Tenggara umumnya dan khususnya di Semenanjung Malaya. Hal ini memastikan seluruh pelabuhan, kota laut, dan pusat komersial di Selat Melaka tak terkecuali Tumasik ikut terlibat dalam perdagangan tersebut. Kota-kota pesisir merupakan wilayah yang pertama kali disinggahi para pedagang tersebut yang berasal dari Arab, Persia, India, dan Cina. Pada saat itu perdagangan kaum muslimin, khususnya Arab dan Persia di Asia Tenggara mengalami peningkatan yang sangat pesat antara abad ke-8 sampai dengan ke-11 Masehi. Mereka mengarungi Samudra Hindia, hilir mudik dari Laut Mediterania, Arab, dan juga sebaliknya. Kota-kota pesisir dan pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaya menjadi pemukiman bagi para pedagang muslim tersebut.
Sebagian dari mereka bahkan memberitakan menetap dan berkeluarga di sana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sementara bahwa Islam telah hadir di Tumasi paling awal ke abad ke-8 Masehi atau paling lambat abad ke-11 Masehi. Hingga permulaan abad ke-16 Masehi, Singapura lama tetap menjadi pemukiman Muslim bersama para pedagang lain baik dari Eropa, India maupun Cina, dan sekaligus menjadi pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kesultanan Melaka sampai dengan kesultanan ini ditaklukkan oleh Portugis pada 1511 Masehi. 3. Singapura Lama atau Tumasi. Sejak awal Sriwijaya merupakan kota pedagang yang penting di Asia Tenggara. Kota pulau di ujung semenanjung Malaya ini merupakan menjadi rebutan berbagai kerajaan di Nusantara hingga Ayutthaya di Thailand. Diceritakan meskipun sumbernya harus diverifikasi bahwa antara tahun 1259 sampai 1388 pernah berdiri Kesultanan Tumasi dengan 5 sultan, yaitu Raja 1 Sri Tribuana, Raja 2 Sri Pikramawira, Raja 3 Sri Ranawikema, Raja 4 Sri Maharaja, dan Raja 5 dari Sultan Iskandar Shah. Memerintah selama 5 tahun di Singapura, kemudian di Malaka. Adapun kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Tumasi dimulai oleh Sriwijaya yang mendominasi wilayah ini sampai akhir abad ke-13 Masehi. Tumasi kemudian berada di bawah kekuasaan Majapahit, sebuah kerajaan di Jawa yang ingin menguasai seluruh Nusantara lewat legenda Sumpah Palapa yang diucapkan Patih Gajah Mada. Setelah Majapahit mundur, Tumasi berada di bawah kekuasaan Ayutthaya. Selanjutnya pada abad ke-15 Masehi, Tumasi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Melaka sampai pendudukan Portugis 1511 Masehi. Setelah itu, secara berturut-turut Singapura berada di bawah Kesultanan Johor dan Kesultanan Johor Riau, sampai akhirnya diduduki oleh British East India Company, perusahaan dagang Inggris di timur di bawah pimpinan Thomas Thorpe Raffles sejak 19 Januari 1819 Masehi. Islam di Thailand. 1. Thailand Selatan. Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah, 4 yang diantaranya adalah wilayah Narawtiwat, wilayah Patani, wilayah Yala, dan wilayah Songkhla, dan wilayah Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam, meskipun Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha. Di Thailand, penduduk Muslim sekitar 8% dari 62 juta populasi, dan sekitar 2/3-nya tinggal di 3 provinsi yang terus bergejolak, yaitu provinsi Patani, Yala, dan Narawtiwat. Ada satu lagi provinsi mayoritas Muslim, yaitu Satun, tapi mereka tidak tergabung dalam ketiga daerah yang bergejolak tersebut, karena sebagian besar mereka berasal dari etnis lokal Thailand atau pendatang dari non-Melayu. 2. Sejarah Islam di Thailand. Komunitas Muslim di Thailand secara umumnya bisa dikatakan bersifat plural dari segi asal-usul, namun sebagian sangat besar untuk dikatakan hampir keseluruhan Muslim yang tinggal di 3 provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Provinsi Patani, Yala, dan Narawtiwat, yang hingga kini masih terjadi konflik berkepanjangan hingga dikatakan merupakan suku yang tunggal, yaitu suku Melayu atau Muslim Melayu. 3. Sejarah konflik di Thailand Selatan. Islam datang ke Thailand dengan perantara perdagangan yang berasal dari Arab dan India. Sebelum tahun 1801, wilayah Thailand merupakan wilayah Kesultanan Patani Darussalam yang meliputi Patani atau Thailand Selatan, Terengganu, dan Kelantan, Malaysia.
Patani Raya adalah kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka, dalam arti mempunyai struktur politik, sosial, budaya, dan ekonomi tersendiri. Proses Islamisasi mulai masuk ke Patani pada abad ke-12 Masehi dan mulai diresmikan menjadi sebuah negara beragama Islam pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan Melayu Patani telah mencapai puncak keagungannya pada zaman pemerintahan raja-raja perempuan dan berakhir pada zaman pemerintahan Raja Kuning. Patani mulai merosot. Patani dalam masa yang sedang menghadapi kekacauan politik. Siam sedang berperang dengan Burma. Peristiwa dimasukkannya wilayah Patani secara resmi ke negara Thailand dan dihapuskannya sistem kesultanan mendapatkan reaksi keras dari rakyat Patani pada waktu itu. Mereka melakukan perlawanan senjata terhadap kerajaan Thailand pada tahun 1903. Abdul Qadir selaku Raja Patani melakukan gerakan dengan strategi perlawanan umum untuk memancing tindakan-tindakan penindasan sehingga melahirkan pemberontakan umum terhadap pemerintahan Thailand dan meminta campur tangan asing, terutama dari Inggris di Malaka. Namun, usaha pemberontakan itu dapat ditumpaskan oleh kerajaan Thailand. Gerakan-gerakan berikutnya adalah perlawanan yang menuntut kemerdekaan penuh dari Thailand di bawah pimpinan Totae pada 1901, perlawanan terhadap pemerintahan dengan cara memboikot pembayaran pajak yang dipimpin oleh Haji Bula 1911 Masehi, dan pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Patani terakhir Sultan Abdul Qadir Muhyiddin yang tinggal di Kelantan, Malaysia 1922 Masehi. Pada masa pemerintahan Vibul Songkram 1938 sampai 1948 Masehi, muncul tuntutan otonomi bangsa Melayu Patani yang dipimpin oleh Haji Solung, seorang ulama karismatik yang pernah bermukim di Mekah. Haji Solung menuntut 7 persoalan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu otonomi penuh tempat wilayah Naratiwat, Satun, Petani, dan Jala di wilayah bagian Thailand Selatan. Pengajaran bahasa Melayu bagi anak-anak di tempat wilayah tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari wilayah tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat wilayah tersebut. 80% pegawai pemerintahan harus orang Muslim. Tulisan Arab Melayu menjadi bahasa resmi. Pembentukan mahkamah syariah serta mengadakan mahkamah yang khas untuk mengurus dakwaan yang berdasarkan hukum Islam, dan Majelis Agama Islam berhak mengeluarkan undang-undang administrasi agama Islam dengan disetujui oleh ketua besar di 4 wilayah. Karena tuntutan tersebut, Melayu Patani semakin ditekan oleh pemerintah Thailand, dan bahkan Haji Sulong bersama 2 temannya Usman Ahmad dan Erik Ishak Yusuf ditangkap dan dibunuh oleh polisi rahasia Thailand pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 1954 Masehi. Demikianlah review jurnal saya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.